Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bajusmed sekalian, pada hari ini kita akan membaca kembali sosial media Partai Keadilan Sejahtera. Pada kali ini kita akan membahas mengenai PKS yang akan mendaftarkan judicial review terkait presidential threshold 20% ke MK. Baik, kita bacakannya. Besok PKS akan daftar judicial review terkait presidential threshold 20% ke MK. Kami akan secara resmi memasukkan permohonan ke MK bersama Presiden dan Sekjen PKS selaku pemohon 1. Sedangkan pemohon 2, Dr. Salim, akan hadir pada sidang perdana. Zainuddin Paru, kuasa hukum PKS. Mari kita buka di akunnya. Ini dia namanya tadi, tentang besok PKS akan daftar judicial review terkait presidential threshold 20% ke Mahkamah Konstitusi. Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera PKS akan secara resmi mendaftarkan permohonan uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional pada Rabu 6 Juli 2022. Kuasa hukum PKS Zainuddin Paru mengatakan permohonan akan didaftarkan langsung bersama dengan Presiden PKS Ahmad Saiku dan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Kami akan secara resmi memasukkan permohonan ke MK itu bersama Presiden dan Sekjen PKS selaku pemohon 1, sedangkan pemohon 2, Dr. Salim Al-Jupri, akan hadir pada sidang perdana, ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa 5 Juli 2022. Zainuddin menguraikan bahwa pendaftaran permohonan pengujian pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang berkaitan dengan presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional merupakan sebagai bentuk tanggung jawab moral PKS selaku partai peserta pemilu yang berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, agar tidak lagi tercipta polarisasi atau keterbelahan di masyarakat Indonesia seperti yang terjadi pada 2 pemilu terakhir. Polarisasi itu timbul karena ketentuan dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mempersempit adanya calon presiden dan wakil presiden alternatif. Tanggung jawab ini yang harus kami ambil dengan mekanisme judicial review, apalagi Mahkamah Konstitusi MK dalam putusan terakhir menyebut bahwa yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini adalah partai politik peserta pemilu sebelumnya, jelas Zainuddin. Oleh karena itu, Zainuddin mengetuk kenegarawanan 9 hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara ini. Kami percaya bahwa 9 hakim di MK ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang memiliki sifat kenegarawanan, sehingga dapat pula mengambil peran untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terbelah saat ini, ujarnya. Zainuddin mengaku tim kuasa hukum telah mempelajari tidak kurang dari 30 putusan terkait permohonan uji materi tentang presidential threshold pada pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Namun ia optimis permohonan kali ini akan dikabulkan oleh MK karena pihaknya mengikuti alur petunjuk yang terdapat di putusan MK sebelumnya tersebut. Meski pasal yang diuji sama, yakni pasal 222 Undang-Undang Pemilu, tetapi posita batu uji argumentasi petitum yang kami ajukan berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, dan kami ikuti alur petunjuk yang disampaikan oleh MK di dalam putusan sebelumnya, pungkas Zainuddin. Demikian tentang berita besok PKS akan daftar judicial review terkait presidential threshold 20% ke Mahkamah Konstitusi ini. Kita doakan bersama-sama mudahan kali ini gugatan PKS dikabulkan sehingga presidential threshold tidak sampai lagi 20%, sehingga para partai-partai bisa mencalonkan sendiri presiden pilihannya. Oke. Kita lihat dulu ya komentar-komentar dari sosmed Partai Keadilan Sejahtera. Nah, kita lihat dulu ini terbaru aja ya.
Muhammad Fadil Abrar, selamat berjuang PKS. Rio DiCaprio, semoga Allah memudahkan. Zainuddin Buden, Brapu PKS, insya Allah mayoritas masyarakat akan mendukungmu. Selamatkan bangsa dan negeri ini dari cengkeraman oligarki dan para bonekanya dengan mencalonkan pemilih presiden yang bebas dari pengaruh kepentingan asing dan asing. Andung Was, semoga PKS bisa berkuasa tahun depan agar negeri tidak terus-menerus dikuasai orang-orang yang serakah. Ya adik-adik, kami mendoakan semua hal yang terbaik dilakukan, semoga Allah ridho. Muhammad Sofi Amrullah, bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah menolong segala usaha hambanya. PKS keren. Herman Andi Fangalu, PKS keren. Agus Sobari, semoga lancar, PKS keren. Aswin Jidar, dan sukses gugatannya, amin ya rabbal alamin. Endang Jarwo, semoga berhasil. Dede Damyudi, terima kasih PKS maksudnya atas usaha Anda untuk mengajukan JR ke MK mengenai persen threshold, tetapi saya kok pesimis ya, karena apa? Pesimis ya, optimis saja kita. Burhani Basir, mantap PKS. Monita Muri, doa kami mengirim perjuangan PKS di MK, semoga Allah menganugerahkan keadilan buat bangsa. Yang Mulyadi, susah Pak, apalagi ketua MK-nya udah jadi besan saya. Pak Hokwam, ini baru keren, syaratnya 20% itu apaan? Kekurangan orang pintar aja negeri ini, oligarki kan enggak kurang dari 19%, atau cuma 19 juta on the rate dari 250 juta penduduk Indonesia. Ayo, bunyilah kalian semua, jangan diam, baik momen nih untuk Indonesia yang lebih baik. Muhammad Yasin, semoga Allah memudahkan. Ahmad Slamet, semoga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gradasi multimedia, nah ini yang dia perjuangkan buat rakyat, jangan mau dijajah terus, lanjutkan. Mas Karso, semoga berhasil. Aim, semoga Allah memudahkan dan melancarkan urusan. Mamat Abi Sumayyah, bismillah, insyaallah dimudahkan, dilancarkan. Kreasi tanaman air aquascape, insyaallah sukses. Agustili, keren, God PKS. Parpol yang paham sumber permasalahan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala ikhtiarnya, amin. Julianto, Allahu Akbar, ini momen yang ditunggu-tunggu. Sebagian besar rakyat Indonesia berjuanglah pimpinan PKS untuk membahagiakan umat. Abdurrukutni Mas'ud, bismillahirrahmanirrahim. Amelia Amcel, urus tuh ACT. Nah, hubungannya ya. Ayi Suryana, semoga Allah memberikan kelancaran demi mencapainya negeri baldatun thayyibatun ghafur. Mujiono Syahri, itulah politik PT 12% kalau nggak salah, produk zaman pemerintahan SBY waktu itu PKS ada di pemerintah, bertujuan agar calon maksimal 4, hemat biaya, tapi bagus untuk mempelajari ke generasi muda yang mau maju ke pencalekan karena yang membuat undang-undang DPR. Lanjutkan, semoga PT 5%, bismillah, semoga dimudahkan, lancarkan Allah Subhanahu wa taala jalannya Pak, insyaallah berhasil dengan tujuan baik. Herbat Tibun Nabawi Alas, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, kabulkan, amin rabbal alamin. Nawardi, masa menentukan calon pemimpin bangsa hanya ditentukan kelompok kecil dari partai, jangan mengambil hak rakyat menjadi hak partai. Nawardi, lebih baik partai yang mengusulkan daripada masyarakat non partai. Fahrudin Juhairi, Allahu Akbar, mari Pak kita kawal. Kami sebagai rakyat tidak setuju PT 20% tersebut. Itu sih teknik penjajahan Pak, mematikan partai kecil, baru-baru nambah partai malah mematikan pengembangan kepartaian Indonesia. Salim saja, rakyat mendukung. Arif Budiman, ketuanya masih adik ipar presiden kah? Umi Robi Wawin, takbir. Pujiona, Allahu Akbar. Resta selamat berjuang PKS. Oji Ojo, semoga bisa dikabulkan di MK. Bahar Bil Gasir, semoga berhasil Pak, rakyat sudah muak. Hamid Bakhtiar, selamat berjuang PKS. Pak Sone Akikah Umi, lanjutkan, mudah-mudahan golnya, mudah-mudahan dimudahkan jalannya. Oke, ini dia komentarnya, banyak setuju dan banyak mendoakan pada PKS. Ini dia terakhir, Rahmatia Banteng, Allahumma yasir wala tu'asir, amin amin ya mujibas sailin, amin. Mudah-mudahan doa-doa dari para netizen sekalian dan doa kita semua sehingga gugatan ini bisa berhasil dan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.